Apapun yang bergejolak dalam sebuah konser, mulai dari deru musik, riuh penonton, juga kualitas alat sound system merupakan satu kesatuan harmoni. Andai tidak dinodai dengan hal-hal kericuhan penonton hingga penggelapan tiket. Tapi harapan tak selalu sejalan dengan realita. Inilah yang terjadi di Pasar Kamis, Banten. Konser musik Lentera Festival berjalan ricuh hingga membuat penonton ngamuk dan membakar panggung lantaran ketua panitia diduga menggelapkan uang hasil penjualan tiket. Lantas, benarkah para vendor mengalami kerugian akibat kebrutalan penonton? Berbeda dari konser, seperti apa juga geliat jiwa artis muda yang ingin menikah di usia muda? Seperti apa juga carut-marut PPDB jalur zonasi yang meresahkan orang tua murid? Seperti apa juga jeritan pilu Pak Ahmad yang hidup dalam belitan derita sepanjang hidup? Pemirsa, inilah insert investigasi. Gak dibayar kabur. Ini tanya kemana bang? Makanya gue cariin, gue ketemu. Harus jelas bang, masa ya? Tanggung jawab kayak gini bang. Maafin bang, anak-anak bang. Kamu jawab berapa duit ini? 50 juta ini. Konser musik bertajuk Lentera Festival di lapangan Kebeng Pasar Kemis Tangerang pada Minggu 23 Juni lalu berujung ricuh. Penonton mengamuk, ia menyerobot masuk ke dalam venue, memporak-porandakan panggung, serta membuat tempat venue konser tersebut berubah menjadi lautan api. Dan yang teramat miris, alat-alat sound system, juga berbagai properti panggung konser milik vendor dirusak secara brutal, bahkan ada yang sampai menjarahnya secara liar. Maka inilah jerit pilu sejumlah vendor yang menjadi korban sekaligus menanggung kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari saya, dari vendor sound system, kita alat band, bisa dibilang alat band semua yang di atas panggung rusak. Ada yang dibakar, ada yang dijarah, monitor, speaker monitor plur, mic semuanya hancur. Ada yang dibakar, ada yang dijarah, seperti yang udah dilihat teman-teman di berita. Keseluruhan kemarin juga dari teman-teman vendor udah menginventarisir semuanya sekitar 600 lebih ya, sekitar 700 kurang lah. Gitu. Itu belum termasuk biaya sewa yang memang yang belum dibayarkan juga. Jadi keseluruhan hampir 700 lebih lah total keseluruhan kerugian yang kita tanggung. Itu belum kerugian moral kita cancel job ya, cancel kerjaan kita karena memang alat-alat mereka juga nggak bisa lagi berfungsi. Jadi ada beberapa job 1 bulan ini ya harus kehilangan. Itu yang kita sangat sayangkan. Kekecewaan penonton yang merasa rugi karena batal menonton konser band favorit mungkin bisa diterima sebagai kekecewaan penggemar. Tapi aksi brutal lewat cara merusak venue konser, membakar dan menjarah alat-alat sound system adalah tindakan yang tak terpuji. Sebab sebagian alat-alat sound system yang bernilai puluhan hingga ratusan juta itu milik vendor bukan panitia. Inilah yang membuat sederet musisi seperti Ivan Seventeen hingga Kunto Aji mengecam tindakan brutal penonton yang dianggap salah sasaran. Lantas, akankah pihak vendor mengambil langkah hukum, menjerat oknum perusak dan penjara properti konser? I.O. itu belum tentu vendor, belum tentu sebagai yang punya alat. Jadi I.O. itu hanya melaksanakan saja. Jadi banyak subkonnya. Jadi pelaksananya adalah vendor, yang punya alat adalah vendor. Vendor sudah tidak dibayar sewanya dan barang-barangnya pun dirusak. Bahkan sampai dibakar, bahkan sampai dijarah. Itu kami sangat menyayangkan, berharap bisa dihukum setegas-tegasnya karena banyak sekali yang dirugikan. Teman-teman kemarin yang di lokasi bawa speaker kita, bawain pagar-pagar, barikade pembatas di acara, kursi, kabel atau mic peralatan kami atau teman dari lighting yang membawa, mudah-mudahan teman-teman ada kesadaran diri untuk mengembalikan kepada kami melalui langsung ke kami atau ke polsek setempat juga nggak apa-apa.
Salah satu orang yang patut diduga bersalah juga paling bertanggung jawab atas insiden kericuhan di konser musik Lentera Festival ialah Dian Permana Angga. Selaku ketua panitia, Dian diduga menggelapkan uang hasil penjualan tiket konser. Celakanya, sejak peristiwa itu terjadi, Dian menghilang bak di telan bumi. Bahkan saat tim Insert investigasi mendatangi kediamannya, rumah tersebut tampak sepi seperti telah ditinggal berhari-hari. Dan yang mengejutkan, sejumlah tetangga mengaku sudah cukup lama tak melihat Dian. Lantas, bagaimana dengan orang tua Dian? Benarkah ikut kabur karena tak kuat menanggung malu? Kabarnya rumah itu kosong, betul? Betul. Sejak kapan? Sejak hari Minggu sore. Sejak hari Minggu sore? Iya. Setelah itu mungkin sempat ketemu lagi atau gimana? Sempat ada pulang nggak keluarga? Pas kemarin ada sih pulang bapaknya. Tapi nggak ada lagi tuh. Nggak tahu kemana lagi, saya kurang tahu sekarang. Lagi hari Minggu tuh sebelum konser ya tuh. Oh, itu sempat ketemu sama Diannya atau sama keluarganya? Sama emaknya, sama ibunya gitu. Kalau sama Diannya? Udah Enggak pernah ini sih melihat gitu. Komunikasi kita, bahkan dia kabur di pas hari H sama keluarganya semua. Jadi sekeluarga ini udah seolah memang sudah disiapkan sama dia. Sudah direncanakan jauh-jauh hari, bukan cuma pelaku ya, bukan cuma pelaku yang melarikan diri, tapi juga dia memang keluarganya melarikan diri. Gitu loh. Sepertinya memang sudah terencana. Setelah dikabarkan menghilang, Dian Permana pelaku penggelapan uang penjualan tiket konser Lentera Festival akhirnya diringkus polisi. Dian ditangkap di kawasan Lewi Damar, Baduy, Banten pada 26 Juni, tepatnya 2 hari setelah konser musik Lentera Festival batal digelar. Dan beginilah ekspresi Dian Permana yang tampak pucat saat diringkus polisi di salah satu rumah kontrakan. Kita berharap setelah acara ini, event di Tangerang Raya ya, tetap bisa berjalan. Ini cuma gara-gara oknum ya, salah satu oknum. Dan juga memang penyelenggara yang tidak profesional ya. Jangan sampai penyelenggara yang profesional itu jadi kena imbas juga, itu satu. Yang kedua, saya menghimbau buat penonton konser dimanapun, tolong disadari bahwa kami ini vendor-vendor juga sama ya. Sama, intinya di situ cuma bekerja dibayar oleh panitia. Dengan tertangkapnya Dian Permana, Ketua Panitia I.O. Konser Musik Lentera Festival menyibak carut-marut gelaran event konser bertajuk Lentera Festival. Benarkah festival musik yang digelar Dian Permana selaku I.O. belum bersertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi alias BNSP? Bagi I.O. profesional yang sudah menaungi acara besar itu memang pasti punya ya. Tapi bagi I.O. lokal ini yang memang kayaknya belum ada, dan ya itu kami sayangkan juga belum ada kewajiban kami atau kewajiban teman-teman I.O. untuk mengikuti BNSP itu. Gitu. Nah untuk Lentera sih sepertinya belum ada sertifikasi ke situ, belum ada. Karena saya juga belum tahu gitu. Dan memang kebanyakan di wilayah kita di sini terkait sertifikasi I.O. itu melalui BNSP masih jarang. Kasus penggelapan uang tiket konser memang belakangan ini marak terjadi. Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di gelaran konser bertaraf internasional di Jakarta. Ironisnya, praktek penipuan berkedok penjualan tiket konser Coldplay ini justru diduga dilakukan seorang remaja 19 tahun bernama Giska Deborah Aritonang. Giska diduga telah menipu ratusan, bahkan ribuan penonton dengan modus merotasi 100 tiket yang dimilikinya seakan-akan menjadi 8.000 tiket. Dari ribuan tiket yang dipalsukan, para penonton mengalami total kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Sementara di kasus lain yang dialami penyanyi Evi Masamba juga memantik rasa prihatin. Sang pedangdut yang kala itu mengisi acara di Malili, Luwu Timur pada bulan Mei kemarin merasa ditelantarkan I.O. penyelenggara acara tersebut. Udah, tadi itu sampai suamiku itu, manajerku ya, sampai baku telepon, lama kita baku telepon tadi, sampai telepon semua Pak Kadis apa segala macam untuk bagaimana ini kita pulangnya. Masa kita terdampar di Malili, tanggung jawabnya di mana? Kita mereka masih tanggungan loh, tanggung jawabnya ke kita.
Siapapun pasti marah lah. Ini mau berapa menit mereka? Jengkelku seding baru kita ini kodong. Kemana tadi? Sudah memberikan yang penampilan terbaik. Tidak ada rasa capeknya kita mau foto sama siapa, mau dibawa ke sana kemari, tidak ada Ji. Melihat begitu banyaknya masalah di berbagai sektor penyelenggara konser atau event musik, pemerintah pun banyak berbenah. Melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno berniat mengeluarkan sertifikasi untuk setiap promotor atau I.O. sebagai syarat untuk menggelar konser berkualitas dengan berbagai skala penonton. Nanti semua kegiatan event konser akan terintegrasi melalui satu wadah yang dapat diakses secara digital. Dari kisruh konser dan maraknya praktek kecurangan di event konser, seperti apa juga sejumlah artis yang ngebetika di usia muda? Saksikan sesaat lagi hanya di Insert Investigasi.